Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah amma ba'd. Kita akan melanjutkan kembali bahasan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sekarang kita akan membahas mengenai kontrol hormonal pada pencernaan. Kita lihat gambar ini ya. Apa sih ini? Ya, ini adalah skema pengontrolan pencernaan oleh hormon. Ya. HCl dan pepsinogen, kita tahu lambung itu akan menghasilkan HCl dan pepsinogen untuk mencerna nanti protein. Itu tidak begitu saja HCl dan pepsinogen ini disekresikan ke dalam saluran lambung. Ya. Akan tetapi pengeluarannya itu dirangsang oleh hormon yang disebut dengan gastrin. Ya. Gastrin disekresikan oleh sel G pada bagian pilorus lambung. Intinya gastrin dihasilkan oleh lambung aja ya, sel-sel lambung. Kemudian gastrin disekresikan ke dalam darah karena ingat gastrin ini adalah hormon itu kelenjar buntu, endokrin, dia nggak punya saluran khusus. Jadi harus disekresikan dulu ke darah. Tapi nanti target tujuannya adalah kembali ke lambung itu sendiri, ke sel-sel yang menyekresikan getah lambung. Jadi lihat di sini. Gastrin diproduksi oleh dinding lambung, bersirkulasi melalui aliran darah, dan kembali ke lambung tempat ia merangsang produksi getah lambung. Ya, jadi gastrin ini dikeluarkan oleh dinding lambung ya untuk merangsang dinding lambung itu sendiri untuk mengeluarkan HCl dan pepsinogen. Ya, sekresi gastrin, kenapa gastrin ini keluar gitu ya? Harus ada yang memicunya. Yang memicunya adalah atau yang merangsangnya adalah peregangan dinding lambung akibat masuknya makanan ke dalam lambung dan keberadaan peptida atau protein yang terkandung dalam makanan tersebut. Jadi karena makanan masuk ke sini ke lambung, ini meregang ya. Kantong lambung ini meregang menjadi lebih besar, menekan itu ya. Nah, maka itu dirasakan oleh si dinding lambung ini, maka gastrin keluar. Apalagi kalau di dalam makanannya itu ada peptida, sehingga gastrin ini akan terangsang untuk keluar. Jadi gitu. Jadi ini berantai ya. Ada makanan yang mengandung protein masuk ke lambung, lambungnya melar, keluarlah gastrin, gastrin baru akan gastrin akan memicu sekresi dari HCl dan pepsinogen. Nah, nanti HCl akan mengubah pepsinogen jadi pepsin. Pepsin baru bekerja. Seperti itu. Ya. Sekali lagi, adanya gastrin dalam lambung akan merangsang sel periata lambung untuk menyekresikan HCl dan merangsang sel sheep untuk menyekresikan pepsinogen. Tuh, gastrin itu merangsang pengeluaran dua komponen ini, HCl dan pepsinogen. Pepsinogen diaktifasi oleh HCl di lumen lambung menjadi pepsin. Nah, lambung mulai mencerna makanan dan mengolahnya sampai menjadi kimus yang asam ya oleh pepsin ini kan, seperti itu. Kita lanjutkan, itu adalah di lambung. Kemudian masih gambar yang sama ya, keberadaan kimus tadi dari lambung ini ya yang bersifat asam dan kaya akan peptida atau lemak akan memicu pengeluaran hormon sekretin dan kolesistokinin yang kita singkat dengan CCK. Sekretin dan kolesistokinin ini ya dikeluarkannya oleh dinding duodenum. Sekretin akan merangsang pankreas untuk mengeluarkan bikarbonat. Tuh, tadi ketika kita membahas mengenai pankreas ya, itu kan mengeluarkan bikarbonat. Kok bikarbonat bisa keluar? Nah, dirangsang oleh sekretin. Untuk apa bikarbonat? Untuk menetralisir asam dari kimus. Kan kimus asam dinetralisir oleh bikarbonat. Bikarbonat dikeluarkan oleh pankreas. Kenapa bisa dikeluarkan bikarbonat? Karena dirangsang oleh sekretin. Gitu. Kenapa sekretin bisa keluar? Nah, karena adanya kimus. Jadi gitu. Si kimus ini asam merangsang ada sekretin keluar, dikeluarkan oleh ini. Sekretin ini dikeluarkan oleh duodenum. Gitu. Kemudian sekretin ini akan satu memicu pengeluaran bikarbonat. Ya. Kenapa?
Harus ada bikarbonat untuk menetralisir si kimus ini. Kemudian yang kedua ada CCK. CCK atau kolesistokinin bekerja dengan dua target. Kalau CCK targetnya dua, yaitu ke pankreas untuk merangsang sekresi enzim pankreas dan ke kandung empedu untuk merangsang sekresi empedu, pengeluaran empedu, ya, atau bilus. Ini lihat, CCK ke sini, ya, atau juga ke sini, CCK ini. Kalau ke pankreas, dia merangsang produksi atau pengeluaran getah pankreas, yaitu enzim-enzimnya, enzim pankreas yang sudah kita bahas sebelumnya. Hati-hati tertukar. Kalau sekretin itu untuk merangsang pengeluaran bikarbonat. Kalau CCK ke pankreas untuk merangsang pengeluaran enzim-enzim pankreas. Ya, seperti amilase, tripsin, ya dalam bentuk tripsinogen tentu saja, tripsinogen, kimotripsinogen, ya, lipase dan seterusnya. Nah, kemudian kalau ke hati ke sini, ya, ke empedu, mohon maaf, ke empedu untuk merangsang kandung empedu ini mengeluarkan empedunya, dialirkan ke sini. Baik. Enzim-enzim pankreas dan empedu akan masuk, lihat ini yang warna biru, akan masuk ke duodenum untuk membantu pencernaan. Ya. Keberadaan sekretin dan CCK juga akan menjadi umpan balik negatif ke lambung untuk menghambat sekresi asam lambung. Lihat, CCK dan sekretin ini dia akan menghambat lambung untuk mensekresikan getah lambung. Karena kan kimus sudah masuk sini. Kalau terus-terusan diproduksi nanti asam deui atuh ya. Maka ini justru akan ada feedback negatif ke sini. Jadi sekretin dan CCK ini kerjanya bisa merangsang pankreas dan juga empedu. Kayak sekretin merangsang pankreas, CCK merangsang pankreas dan juga empedu. Ya, kalau sekretin dan CCK juga menghambat produksi asam lambung. Seperti itu. Nah, ini sudah ya. Jadi hormon yang kita pelajari di sini ada gastrin tadi ya. Kemudian ada apa? Ada sekretin dan juga ada kolesistokinin. Diingat-ingat fungsinya ya. Kalau gastrin itu apa? Kalau sekretin itu untuk apa? Dan kolesistokinin itu untuk apa? Ya. Kemudian kita lihat bagaimana absorpsi nutrien atau penyerapan. Absorpsi di usus halus. Peristalsis usus akan menggerakkan kimus dan getah pencernaan sepanjang usus halus. Jadi usus juga melakukan peristalsis ya, semuanya melakukan peristalsis ya. Esofagus, lambung, usus halus, usus besar juga melakukan peristalsis. Proses pencernaan sebagian besar akan dituntaskan di dalam duodenum. Ya. Jadi mencernanya itu ya menguraikan senyawa yang lebih kompleks menjadi lebih sederhana terjadi di duodenum, tuntas di duodenum. Ya, mungkin sebagian kecil aja yang dilanjutkan di jejunum. Ya. Bagian usus halus yang lain yaitu jejunum dan ileum, peran utamanya adalah absorpsi nutrien, penyerapan. Untuk mencapai jaringan-jaringan tubuh yang membutuhkan nutrien, ya ingat nutrien atau zat makanan ini kan dibutuhkan oleh semua sel tubuh, jaringan tubuh ya untuk metabolisme. Untuk mencapai jaringan-jaringan tubuh yang membutuhkan nutrien, maka sari-sari makanan hasil pencernaan itu harus mengalami proses penyerapan terlebih dahulu ya, harus diserap dulu lah. Gimana caranya dia bisa nyampe ke otak misalkan, harus nyampe ke otot ya. Kalau tidak diserap dulu, nah, maka harus diserap dulu. Nah, proses penyerapan ini dikenal dengan istilah absorpsi. Sebagian besar proses absorpsi dilakukan oleh usus halus. Walaupun bisa oleh lambung sedikit ya, dan juga ada nanti di usus besar. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini adalah gambar struktur anatomi usus halus dan juga bagaimana absorpsi yang terjadi di sana. Ya, kita lihat ini. Usus halus memiliki permukaan absorpsi yang sangat luas. Luasnya permukaan ini jika dihamparkan bisa seukuran lapangan tenis lantai ya. 300 meter persegi kurang lebih. Ini luas banget. Hal ini disebabkan karena permukaan usus halus memiliki lipatan-lipatan sirkuler yang besar. Lihat, ini ada lipatan-lipatan begini. Semakin melipat, luas permukaannya semakin besar. Bukan hanya itu, setiap lipatan sirkuler ini
memiliki juluran atau jonjot usus seperti jari yang disebut dengan vili. Lihat, ini kita perbesar vili sini. Ini satu vili segini. Jonjot usus, ya, vili. Kalau tunggal, kalau satu disebutnya filus. Ya. Selanjutnya setiap vili, setiap filus lebih tepatnya dilapisi oleh sel-sel epitel. Nah, kita sudah tahu ya epitel apa? Ya, betul, epitel silindris selapis. Epitel silindris selapis ini ya sudah kita pelajari sebelumnya dulu ketika jaringan hewan, fungsinya adalah yang terbaik untuk absorpsi. Disinilah kita bahas. Nah, epitel silindris selapis ini permukaannya memiliki banyak sekali tonjolan-tonjolan yang disebut mikrofili. Nah, kalau kita perbesar ini epitelnya seperti ini. Nah, ini ada yang namanya mikrofili. Karena bentuknya ini berbaris ya dan jumlahnya banyak, menyerupai bentuk tepi sikat, brush border, sering disebut tepi sikatnya ini. Ini adalah mikrofili gitu. Permukaan absorpsi yang sangat luas ini berperan penting untuk meningkatkan kapasitas absorpsi nutrien. Lihat, nanti nutrien ini akan diserap dari lumen usus, misalkan dari sini kan ini makanan di sini lewat nih sepanjang set sini. Ini akan diserap ini. Serap begini. Diserap nih. Ini diserap. Lihat dimensinya. Ya, ini besar. Kemudian kita ini perbesar ini, diserap ke sini. Lihat satu sel begini. Nih, serap. Luar biasa ya. Masya Allah, seperti ini penyerapannya. Kita lihat. Absorpsi di usus halus. Absorpsi nutrien atau zat makanan melewati sel-sel epitel usus halus ini bergantung pada jenis nutriennya. Bisa terjadi secara transport pasif atau transport aktif. Gula fruktosa misalnya, ia bisa diserap secara pasif langsung melalui difusi berfasilitas dari lumen usus halus masuk ke epitel usus. Kalian sudah tahu ya bagaimana difusi berfasilitas. Selanjutnya fruktosa tersebut akan keluar dari epitel melewati membran basalis dan masuk ke kapiler darah yang ada di bagian tengah tiap-tiap filus. Ingat ya, intinya akan melewati epitel usus kemudian masuk ke bagian bawahnya. Di sana ada kapiler-kapiler darah. Diangkutlah nanti oleh darah. Nutrien lain seperti asam amino, vitamin, dan glukosa diserap secara aktif, ya, transport aktif dengan cara dipompa dari lumen usus halus memasuki sel-sel epitelnya dengan bantuan energi. Nah, ini mah harus dipompa dengan transport aktif. Ya. Nah, nutrien yang sudah berada pada kapiler usus tersebut akan diangkut ke hati melalui vena porta hepatica. Jadi diangkut dulu ke hati, nggak langsung oleh darah ini dibawa ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh, ke sel-sel yang membutuhkan. Dibawa dulu ke hati. Mengapa nutrien tersebut diangkut ke hati dulu? Terdapat dua fungsi utama mengapa nutrien dibawa terlebih dahulu ke hati sebelum ke jantung dan diedarkan ke seluruh tubuh. Pertama, karena hati akan mengatur distribusi nutrien ke seluruh tubuh supaya kadarnya seimbang. Takutnya nanti diedarkan itu terlalu banyak misalkan. Misalnya, hati mampu mengendalikan kadar glukosa yang ada pada darah dengan cara menyimpannya dalam bentuk glikogen di hati. Misalkan darah yang diserap itu, glukosa yang diserap melalui usus itu dibawakan oleh kapiler darah. Nah, itu jumlahnya misalkan terlalu banyak. Nah, ini glukosa darahnya terlalu banyak, maka dibagaimanakan? Dibawa ke hati dulu. Ketika dibawa ke hati mah bisa disimpan dulu sebagian di dalam hati dalam bentuk glikogen, begitu. Sehingga kadar gula dalam darah itu akan seimbang. Nah, ini nanti dibantu oleh hormon insulin ya. Yang kedua, fungsi yang kedua kenapa harus diangkut ke hati dulu? Karena hati mampu melakukan mekanisme detoksifikasi. Didetoks dulu ya. Molekul-molekul organik termasuk obat-obatan itu bisa didetoksifikasi dulu. Ya. Dengan demikian, hati bisa menyingkirkan zat-zat yang bersifat toksik sebelum darah yang mengandung nutrien itu disebarluaskan oleh jantung. Kalau nggak masuk ke hati dulu, bisa jadi ada zat makanan itu yang mengandung racun, ya, zat asing, ya, itu tidak disingkirkan dulu. Kalau masuk hati, nah hati bisa melakukan detoksifikasi. Itu sebabnya mengapa diangkut ke hati dulu. Dari usus ke hati. Nggak langsung ke jantung melalui
vena portal hepatica. Nah, bagaimana absorpsi dan transportasi lemak? Karena ini agak berbeda ya. Absorpsi dan transportasi lemak agak berbeda dengan nutrien lainnya. Setelah diserap oleh epitel usus halus, asam lemak dan monogliserida akan kembali digabungkan menjadi trigliserida. Lihat, nih gambar ini ya. Kan tadinya sudah diemulsikan lemak itu, kemudian dicerna oleh lipase ya. Di sini. Kemudian dicerna kan tadinya trigliserida akan dicerna menjadi asam lemak dan gliserol atau monogliserida. Gliserol itu ini ya. Kalau asam lemak seperti ini. Kalau asam lemaknya masih nyantol satu di gliserol namanya monogliserida. Sekali lagi ya. Monogliserida itu adalah gliserol yang berikatan dengan satu asam lemak. Lihat. Kalian ngerti ini ya. Kita ikuti. Selanjutnya trigliserida ini akan diselubungi nih. Ini kan masuk sini, ini juga masuk sini, bisa diserap ya, bisa diabsorpsi oleh epitel usus halus ini. Digabungin lagi. Kok tadinya begini jadi begini lagi? Gimana tuh? Ya karena kalau ini langsung ke sini nggak bisa. Ini nggak bisa langsung diserap, harus diuraikan dulu. Oleh sebab itu ada lipase ya. Jadi lihat di dalam lumen geram-geram empedu menjaga agar emulsi tetes lemak tidak bersatu. Di dalam tetesan tersebut lemak atau trigliserida dipecah oleh lipase. Jadi asam lemak dan monogliserida. Setelah itu difusi ke dalam sel-sel epitel. Ya setelah difusi ke dalam sel-sel epitel monogliserida ini ya dan asam lemak ini yang sudah masuk akan digabungkan kembali jadi trigliserida. Kenapa nggak langsung begini? Nggak bisa kalau langsung ke sini. Nggak bisa, terlalu besar ukurannya. Gitu. Nah, si trigliserida ini akan digabungkan kembali menjadi globula-globula yang larut dalam air yang disebut dengan kilomikron dengan ditambahkan fosfolipid, kolesterol, dan protein. Tuh lihat, jadi seperti begini globula-globula lemak namanya kilomikron. Kilomikron berukuran terlalu besar untuk bisa melewati dinding kapiler. Kan seharusnya di sini banyak kapiler nih, nggak digambarkan di sini. Ya, tapi terlalu besar ukuran ini, nggak bisa nembus ke dinding kapiler. Gimana tuh caranya? Maka sebagai gantinya, si kilomikron ini akan keluar dari sel epitel, masuknya ke lakteal, bukan ke kapiler darah, tapi ke lakteal. Apa itu lakteal? Lakteal adalah bagian dari pembuluh limfe atau pembuluh getah bening. Ya, kita sudah pelajari itu ya. Yang berada di tengah vili. Tadi ada gambarnya sebelumnya ya. Dibuka-buka lagi. Nah, di bagian tengah vili itu ada lakteal. Ini adalah bagian dari pembuluh getah bening, pembuluh limfe. Nah, maka kalau ke lakteal bisa masuk dia. Nah, dari lakteal nanti kilomikron dalam limfe ini cairan limfe, cairan getah bening, ya ada kilomikronnya udah masuk sini, ini akan ditransport mengalir ya, melalui pembuluh limfe yang lebih besar dan bermuara kembali ke vena cava yang menuju ke jantung, bergabung nanti dengan si kapiler-kapiler tadi. Ya, jadi untuk lemak ini agak beda dikit ya karena dia nggak bisa masuk ke kapiler darah. Ya, tapi masuknya ke lakteal. Tapi nanti lakteal itu akan bermuara juga ke pembuluh darah yang lebih besar yaitu vena cava. Sehingga nanti dia akan masuk ke jantung bareng lagi dengan nutrien-nutrien yang lain. Seperti itu. Kita lihat absorpsi di usus besar. Saluran pencernaan berakhir di usus besar atau large intestine. Usus besar mencakup kolon, sekum, dan rektum. Lihat, ada kolon, ya ini, ada sekum, dan ada rektum. Bagian akhir dari usus halus yaitu ileum, ini kan usus halus di sini, small intestine. Ini akhirnya adalah ileum ini. Ya, akan bersambungan dengan usus besar pada sambungan ini yang berbentuk T ini. T di sana ini, T ya. Lengan T ke arah atas ini merupakan kolon sepanjang kurang lebih 1,5 meter. Masya Allah, panjang juga ini. Kalau usus halus tadi bisa 6 meter ya. Ini usus besar ini kolonnya ini 1,5 meter kurang lebih sampai sini. Dan kolon ini mengarah ke rektum kemudian ke anus. Kolon terdiri dari kolon naik, kolon datar, dan kolon turun. Juga ada kolon sigmoid. Jadi ada 4, kolon naik atau ascenden, kolon datar atau transversum, dan kolon turun atau descendent. Kemudian ada kolon sigmoid yang nikung begini, ya, 2 kali nikung, 1, 2 gitu ya. Nah, kemudian ada rektum dan anus.
Lengan T lainnya ke bawah membentuk kantong, ini yang disebut dengan sekum yang kita kenal dengan istilah usus buntu. Nah, sekum alias usus buntu ini penting untuk fermentasi bahan nabati. Ya, bahan-bahan nabati yang tidak bisa dicerna, difermentasi di sini. Ya, sekum memiliki juluran seperti jari yang disebut appendix atau umbai cacing nih ini. Yang memiliki peran kecil namun tak tergantikan dalam imunitas. Emang peranannya kecil tapi nggak nggak tergantikan. Ini berkaitan dengan imunitas, kekebalan tubuh. Fungsi kolon, kembali ke kolon ini ya, adalah untuk menyerap atau absorpsi air yang telah melewati saluran pencernaan sebagai pelarut ketika proses pencernaan. Ingat, dari sejak mulut sampai ke ileum sini, itu kan terjadi proses pencernaan yang melibatkan enzim-enzim dan itu dilarutkan dalam pelarut air. Gitu ya. Maka air ini akan banyak sekali. Sehingga ketika melewati kolon, air itu akan diserap kembali. Kalau nggak diserap nanti kan keluar ke sini. Ya. Sekitar 7 liter cairan disekresikan ke dalam lumen saluran pencernaan setiap harinya. Bayangkan 7 liter loh. Untungnya ya usus halus dan kolon, terutama kolon ini akan menyerap sekitar 90% air itu kembali. Akan menyerap kembali 90% air tersebut secara osmosis. Kalian sudah tahu ya, secara osmosis. Diserap kembali itu. Ya, dibawa ke darah nanti. Airnya diabsorpsi. Nah, penyerapan nutrien akan menyisakan zat-zat buangan pencernaan yang disebut feses, kotoran ya. Dengan adanya penyerapan air sepanjang kolon karena airnya di sini diambil, diserap, maka si feses itu akan semakin padat karena airnya diserap gitu. Ada dinamika di usus besar, lihat. Gerak peristalsis kolon ini juga melakukan gerakan peristalsis ya, akan membuat feses bergerak sepanjang kolon yang membutuhkan waktu kira-kira 12 sampai 24 jam. Rata-rata seperti itu, ya. Jika epitel kolon teriritasi oleh virus atau bakteri, maka air yang diserap oleh kolon ini akan berkurang sehingga air akan tetap banyak di dalam kolon, seharusnya diabsorpsi, ini tetap ada di dalam kolon sehingga jumlah airnya banyak. Nah, jumlah air yang banyak dalam feses itu nanti akan mengakibatkan diare, mencret ya, airnya banyak, ngayer ya. Sebaliknya, jika feses bergerak terlalu lambat di sini, di dalam kolon ini, maka absorpsinya itu akan semakin meningkat sehingga feses yang dihasilkan itu akan semakin padat karena airnya banyak diserap. Maka terjadilah konstipasi alias sembelit ya, kabebeng ya, karena fesesnya terlalu padat atau terlalu keras. Seperti itu. Pada kolon, hiduplah berbagai bakteri mutualisme ya, bekerja sama dengan manusia. Saling menguntungkan. Inilah flora normal. Normal kalau ada bakteri tersebut dan tidak berbahaya bagi manusia. Ya, bakteri ini menyusun sekitar sepertiga dari berat kering feses ya. Kalau feses ini dikeringkan, nggak ada airnya, maka sepertiganya adalah bakteri tersebut. Bakteri apa? Salah satunya adalah Escherichia coli, E. coli ya, yang jika ditemukan dalam perairan, misalkan di sungai ya atau di danau, menunjukkan bahwa perairan tersebut mengalami pencemaran oleh feses karena dia hidup normalnya adalah di dalam kolon. Ya, disebut Escherichia coli, hidup di dalam kolon. Maka kalau terdapat itu pada perairan, oh berarti ini ada kotoran, ada feses ya yang masuk ke perairan tersebut gitu. Kehadiran E. coli dan bakteri lainnya dalam kolon akan membusukkan bahan sisa pencernaan yang tidak terserap ya, yang tidak diabsorpsi itu akan dibusukkan oleh bakteri-bakteri tersebut. Dan produk sampingan dari pembusukan oleh bakteri-bakteri tersebut diantaranya adalah gas metana dan hidrogen sulfida. Dan ini ciri khasnya adalah bau tak sedap. Ya, gas ini nanti akan dibuang bersama udara yang tertelan melalui anus.
Jadi ada udara yang tertelan masuk ke saluran pencernaan, ya bergabung dengan udara atau gas-gas metana dan hidrogen sulfida yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri tersebut. Maka itu gas akan mendesak ke sini. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan kentut hitut ya anak-anak. Seperti itu. Beberapa bakteri pada kolon ini juga dapat menghasilkan sejumlah vitamin seperti vitamin K, biotin, ya, asam folat dan vitamin B lainnya ya. Biotin, asam folat ini juga vitamin B ya. Ini sangat berguna ya, alhamdulillah. Maka ini si bakteri dengan manusia ini terjadi simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Bakteri bisa hidup di sini, ya dapat makanan dia, bisa hidup numpang. Ya, tapi kita pun dapat manfaatnya, yaitu ini menjadi bisa dibusukkan ya. Zat makanan yang tidak tercerna dan tidak terserap itu dibusukkan dan nanti akan menghasilkan juga vitamin-vitamin gitu yang bisa kita serap gitu ya. Luar biasa ya, Masya Allah. Nah, material yang tidak tercerna lainnya yang ada pada feses misalnya adalah serat selulosa. Nah, kalau selulosa itu kan banyaknya di dinding sel tumbuhan. Ya, jadi kalau kita banyak makan sayuran misalnya atau buah-buahan yang banyak mengandung selulosa itu serat ya, fiber ya, itu tidak tercerna. Ya, walaupun serat selulosa ini tidak bernilai kalori bagi manusia, nggak bisa diserap oleh kita, ya, tapi serat itu membantu untuk menggerakkan makanan sepanjang usus, didorong gitu. Makanya ada iklannya ya, itu mengandung serat gitu ya, didorong supaya lancar BAB-nya katanya gitu. Jadi peran selulosa itu bagus juga untuk ini, walaupun nggak ngasih kalori apapun untuk energi kita. Tapi penting untuk pencernaan. Jadi bagus makan sayur dan buah supaya lancar pencernaan. Baik. Bagaimana pembuangan sisa pencernaan? Ya. Bagian ujung usus besar adalah rektum. Ini usus besar, ujungnya adalah rektum ini sepanjang ini. Di sini feses bisa disimpan sementara sebelum dibuang. Ya, sampai dia dibuang disimpan di sini. Rektum berujung pada suatu bukaan yang namanya anus. Itu pembukaan ke arah luar tubuh yang berfungsi untuk membuang feses. Ya, istilahnya defekasi ya. Ya, buang air besar gitu. Di antara rektum dan anus ini, dalam antara rektum dan anus ini rektum ini pangkal anus di sini. Nah, di antara rektum dan anus ada dua sfinkter, ada dua katup, tidak tergambarkan di sini ya. Katup sebelah dalam ini tak sadar, kita tidak menyadari gerakannya. Sementara katup sebelah luar bersifat sadar, kita bisa mengendalikannya, ototnya ya. Secara periodik sekali dalam sehari, tapi bisa juga lebih, kontraksi otot rektum ini yang sangat kuat akan menghasilkan keinginan untuk defekasi, ya, keinginan untuk buang air besar. Setelah ini penuh oleh feses yang udah numpuk puk di sini ya. Jadi pengen ya, pengen defekasi seperti itu. Ya, ini udah makanannya udah dibuang ya, seperti itu. Alhamdulillah materi sistem pencernaan manusia telah selesai disampaikan. Sekian dan terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat materinya ya. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.